Halo semua, selamat datang kembali di vlog gue. Apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Untuk video kali ini akan membahas mengenai next drama Korea yang sepertinya bakalan booming. Tidak lama lagi penggemar Lee Min Ho akan segera menyaksikan karya terbarunya yaitu Pachinko. Pria tampan ini akan kembali ke layar kaca setelah lama vakum dalam bermain drama Korea. Pachinko merupakan proyek drama Korea terbaru dari Apple TV yang akan disiarkan pada tanggal 25 Maret mendatang. Serial ini mengambil genre drama dan digarap oleh dua sutradara ternama. Pachinko diadaptasi dari novel fiksi berjudul sama, yaitu karangan dari Min Jin Lee. Novel ini termasuk dalam salah satu dari 10 buku terbaik versi The New York Times pada tahun 2017. Novel ini mendapatkan penawaran untuk ditayangkan dalam bentuk serial televisi 1 tahun berikutnya. Sempat akan ditayangkan pada tahun 2021 yang lalu, namun serial ini harus diundur hingga bulan Maret 2022 ini. Bertabur bintang, serial ini akan dibintangi oleh aktor serta aktris dari berbagai negara, antara lain pemenang Oscar dan aktris ternama Korea yang bernama Yoon Yoo Jung berperan sebagai Sunja. Selain itu, ada Lee Min Ho yang akan berperan menjadi Ko Han Soo. Drama ini juga nantinya akan diramaikan oleh pemeran yang bernama Kim Min Ha, So Ji Arai, Jin Ha, Kaho Minami, Anna Sawai, aktris dari Jepang, dan masih banyak lagi. Sebelum nonton dramanya, lebih seru kalau kita tahu dulu lebih singkatnya mengenai cerita di dalamnya. Yuk! Pachinko sebenarnya adalah sebuah nama dari mesin lotre yang diproduksi pada pasca Perang Dunia I berakhir, setelah perusahaan senjata tidak lagi memproduksi senjata perang dan sebagian besar pemilik usaha Pachinko dimiliki oleh warga Korea yang tinggal di Jepang. Karena hal ini, Pachinko sering dipandang sebagai bisnis dengan stigma buruk, seperti halnya mereka memandang siapa pemiliknya. Sebagaimana Pachinko yang mengandalkan keberuntungan untuk mendapatkan hadiah lotre dipandang buruk, begitu pula kehidupan keluarga keturunan Korea di Jepang. Sampai hari ini, kelompok politik sayap kanan Jepang yang ultranasionalis masih menginginkan minoritas dengan jumlah terbanyak di Jepang ini agar dapat hengkang dari Jepang. Min Jin Lee, pengarang dari novel Pachinko, adalah imigran Korea yang pindah ke Amerika pada tahun 1970-an. Berangkat dari rasa penasaran setelah mendengar seorang misionaris Amerika yang menetap di Jepang menyebutkan kata dari Jainichi Korean atau sebutan bagi warga Korea yang menjadi imigran di Jepang setelah Perang Dunia ke-1. Ia lalu mulai menuliskan kisah ini setelah lulus sebagai sarjana sejarah pada tahun 1996. Novel ini menceritakan kisah keluarga Korea dengan settingan tahun 1910 atau awal tahun ketika Korea dianeksasi oleh Jepang hingga penghujung abad ke-20. Cerita tidak hanya berpusat pada satu tokoh saja, namun keluarga generasi Korea yang kemudian menjadi salah satu dari cikal bakal generasi Jainichi Korean. Kisah dimulai dengan imigran sepasang suami istri yaitu Sunja, anak dari pemilik losmen kecil yang cacat sehingga jalannya agak pincang, serta Baek Isak, seorang pastor kebangsaan Korea. Mereka bermukim di Ikaino, yaitu sebuah pemukiman warga Korea di Osaka. Keturunan Sunja dan Baek Isak seterusnya tinggal di Jepang dan mendapatkan hak menjadi warga negara tetap atau permanen residen di Jepang pada penghujung tahun 90-an. Sebelum memutuskan untuk pergi meninggalkan negaranya, Sunja adalah seorang gadis desa polos yang terlibat asmara dengan Han Soo, seorang laki-laki yang menolongnya di pasar dari gangguan para lelaki penggoda. Sejak peristiwa itu, mereka mulai sering bertemu dan akhirnya ia mengandung anak dari Han Soo. Sunja memutuskan lari dari Han Soo setelah mengetahui bahwa alasan kepergiannya ke Jepang bukan hanya untuk urusan bisnis, melainkan karena ia sudah memiliki keluarga. Ini adalah salah satu alasan mengapa Han Soo tidak bisa menikahi Sunja meskipun berniat untuk bertanggung jawab. Sunja merasa kecewa dan kemudian meninggalkan Han Soo.
Tidak lama setelahnya hadirlah Baek Ishak, seorang pastor sakit-sakitan yang bersedia menikahinya dan mengajaknya hijrah ke Jepang. Noah, anak pertama Sunja, lahir tidak lama setelah kepindahan mereka pada tahun 1933 dan disusul oleh anak keduanya yang bernama Mozasu. Kehadiran Noah dan Mozasu seperti menjadi gula dalam pahitnya keluarga Sunja. Masalah berdatangan silih berganti. Suaminya yang dipenjara karena tuduhan penyebaran ajaran sesat yang salah, kesulitan finansial, terbelit hutang, merasa tidak aman, dan terlebih lagi mendekati akhir Perang Dunia Kedua, serta diskriminasi terhadap kaum minoritas Korea di Jepang. Masalah sehari-hari ini sudah menjadi teman akrab bagi Sunja dan sebagian besar keluarga Korea yang berstatus sosial rendah. Krisis identitas yang ditampakkan dalam beberapa tokoh, misalnya saat Noah memutuskan hubungan keluarga dengan Sunja setelah ia mengetahui bahwa ayah kandungnya adalah Ko Han-soo, lelaki Korea yang berprofesi sebagai yakuza karena menikahi anak bosnya sendiri yang merupakan bos yakuza di Jepang. Selama ini ia hanya mengenal sosok itu sebagai teman ibunya yang memiliki banyak uang dan bersedia membiayai kuliahnya di Universitas Waseda. Merasa kecewa, Noah memutuskan untuk gantung diri karena tidak lagi mampu bergulat dengan dirinya sendiri meskipun sudah memulai hidup baru dengan nama Jepang serta berkeluarga. Karakter Noah berbanding terbalik dengan Mozasu yang tidak pernah merasa harus menjadi seperti umumnya anak-anak yang ingin diterima di dalam masyarakat Jepang. Pandangan mayoritas terhadap minoritas Korea saat itu yang bau, kotor, tidak pintar serta miskin, mudah marah, pencuri, atau bisa jadi apapun yang buruk tidak pernah diindahkan oleh Mozasu. Ia memilih menjadi dirinya, mencintai keluarganya, dan bekerja keras agar kelak tidak mendapati keluarganya mengalami kesulitan secara finansial lagi. Lalu ada Haruki Totoyama, seorang polisi Jepang yang berteman baik dengan Mozasu. Ia dikenal sebagai orang Jepang yang sangat baik, menjalankan tugas sebagai polisi secara jujur, tidak memperlakukan minoritas sebagaimana umumnya mayoritas, namun menyimpan rahasia tergelap bahwa ia adalah seorang homoseksual. Orientasi seksualnya yang dianggap menyimpang membuatnya menjadi golongan minoritas yang dipandang masih buruk dan menjijikkan di masyarakat. Dalam cerita ini digambarkan detail betapa beratnya tinggal di Jepang kala itu, menjadi minoritas di tengah kemelut perang, adanya perbedaan budaya, diskriminasi sosial, dan tentunya masalah finansial. Selain itu, yang menarik dalam cerita ini adalah keteguhan seorang wanita dalam menanggung rasa kehilangan, keinginan yang tidak terpenuhi, dan usaha mempertahankan keluarga serta tradisi di tengah masyarakat patriarkis yang mengecilkan mereka. Peran wanita dalam menjaga keutuhan keluarga dengan cinta dan kasih sayang yang tulus dituliskan nyaris nyata oleh Min Ji Lee. Gimana? Udah gak sabar kan mau nonton dramanya? Tunggu tanggal mainnya di tanggal 25 Maret 2022 mendatang. Demikian vlog kali ini, semoga video barusan dapat menghibur kalian semua ya. Terima kasih banyak untuk kalian yang telah menonton sampai akhir. Terus dukung channelnya dengan klik like-nya, kemudian komen-komen, di-share yang banyak. Dan pastinya yang belum, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye now!